Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan, tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Oke guys, kali ini kita akan membahas beberapa kompilasi, tentunya Yohanes Baswedan ataupun Baswedan. Juga ada satu hal yang menarik guys, salah satu kader partai politik Gerindra, Mas Arief ini tiba-tiba membela ataupun menyanjung-nyanjung Pak Ganjar Pranowo. Nah, ada apa ini guys? Apakah ini siasat ataupun strategi politik partai ini Gerindra, atau memang ini suara hati yang tulus dari kader Gerindra tersebut? Nanti juga kalian akan disajikan dengan beberapa kompilasi yang menghibur tentunya untuk kalian semua. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya. Tapi yang sekarang saja rusunawa tunggakannya 160.000 per bulan itu tinggi sekali kan? Kenapa? Karena mereka tidak punya harapan di ketika dia tahu saya membayar 250 ribu, satu saat akan memiliki tempat ini, ambil dulu. Kenapa? Karena saya punya harapan. Tapi kalau tinggal Alasan itu mereka cuma menunggak karena tidak ada uang, bukan karena tidak punya harapan. begini, selalu akan ada masalah uang. Tapi orang bisa ngoyo. Kenapa? Jagung les. Dia akan memiliki. Di situ Faktanya 31 miliar sekarang tunggakan di oh, rusunawa. kalau 31 miliar itu kecil dibandingkan dengan jumlah yang ada lainnya. Kecil lebih sangat ratusan beda. Karena yang saya baca Anda mengatakan ini adalah kenyataan bahwa ada penunggakan, artinya ada problem. Tapi begitu orang punya harapan, dia akan kerja keras. penunggakan itu akan diapakan? Nanti kita pikirin lagi. Anies disuruh menjadi penyelamat dunia. Apa yang mau diselamatkan, Bung? Menyelamatkan apa dan bisa apa? Anies sekarang ini menyelamatkan diri sendiri aja susahnya minta ampun loh, Bung. Kalau begitu begini dong, kita nggak bisa simpel melihat Mas Ganjar Iya gini loh, Mas Ganjar itu kan meniti karir dari dari bawah. lah Mas Bowo sama Mas Anies gabung politiknya kapan? Ini duluan Mas Ganjar, iya kan? Mas Ganjar jadi anggota DPR RI tahun berapa? Iya kan? Mas Ganjar lebih matang bertarung, gitu loh. Mas Ganjar lebih ngerti bagaimana suara rakyat, gitu loh. Saya tuh punya temannya Mas Ganjar. Kalau saya ledek Mas Ganjar, Mas kok orangnya udah diambil belum di kereta? Dia ketawa. Karena dia dulu kuliah kalau pulang ke kampungnya itu naik kereta numpang gitu loh, pakai koran. Woy Mas Arief ngerti wae Mas, katanya gitu loh. Saya masih dulu duduk di bawah gitu Iya pakai koran, bukan bayar di sambungan. Bener. Gitu loh. Artinya memang Mas Ganjar itu petarung dari kecil. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Kalau misalnya dibanding kehidupannya masa lalu Anies dengan Mas Ganjar, jauh dengan Mas Ganjar lebih fine. Bukan saya yang gede-gedein Mas Ganjar ya, tapi memang ini fakta. Fakta guys. Ini adalah masuk dalam kategori Jawa penyanyi elit. Oh, priayi. Pak Prabowo Priayi juga. Priayi. Priayi. Karena Mas Ganjar ini Jawa merakyat. Oh, kaulo. Jawa merakyat. Mas Ganjar, Mas Anies, Mas Prabowo. Kalau ketemu rakyat memang lebih jenuin Mas Ganjar. Nah, memang betul. dia Jawanya Jawa bawah. Gitu. Karena dia udah itulah hidupnya. Hidupnya gitu. Ganjar ini kan bocah Angon. Tapi ada nggak dalam kosmologi Jawa bocah Angon yang menjadi raja? Ya memang harus bocah Angon yang jadi raja semua. Nah, Bocah Angon itu yang jadi raja. Jadi raja. Dalam cerita-cerita Jawa
saja yang hanya dididik oleh Allah supaya dia jadi rakyat. Sehingga ketika dia menjadi Dia rakyat, mengerti. dia ngerti. Kenapa ayam kalau berkokok matanya ditutup? Nggak studi kasus lagi dia guys. Jawabnya karena ayam sudah hafal teksnya. Ini akibatnya kalau nggak studi kasus. Nah, kacau, Anis. Orang bergembira wakanya sudah bebas wilayahnya dari kolektor piala. Semoga penggantinya orang yang mampu kerja, bukannya yang cuma bisa merangkai Kata-kata. Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong bunyinya nyaring. Apakah masih ingat di tahun itu, tahun 2000, Ini PKS lucu. adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI 2004. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Putar ulang. Susilo Bambang Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono, Hati-hati juga berbicara. Yudhoyono. Mbak, kamu orang tua di mana? Sorry. Kayaknya salah saya yang tanya. Saya tahu lah orang tua kamu di rumah. Asalnya dari mana? Purwokerto, Banyumas. Oh, berarti orang tuamu di Purwokerto. Di sini kos? Ya, Mas. Pada saat kamu di Purwokerto dan bertemu orang tuamu, kalau kamu mulai di sekolah, kamu pamit ya? Cara pamitnya gimana? Mas, saya berangkat, ya. Mana mau berangkat? Ya. Begitu. Saya sambil telepon di telepon. Hai guys. Terkait dengan kota, ini Bapak Ibu semua di sini adalah para wali kota, Sampai para dah jadi pengelola presiden. kota. Jadi kalau berbicara tentang kota, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat menguasai. Saya tidak ingin menggarami air laut. Ini semuanya para ahli. Semua ahlinya bukan ahli teori, tapi mengerti bagaimana operasionalisasinya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang menjadi gagasan. Bagaimana kota di depan, Aduh, apa kacau. Anis. problematikanya. Dan kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada 3 level di dalam manajemen pengelolaan kebijakan publik. 1, gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi 3 kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Sehingga apapun yang dilakukan bisa dicari asal muasalnya. Terus visi misinya dan cari apa? penjelasan. Nah guys, itu tadi beberapa kompilasi yang sudah kita saksikan tentang Yohanes, dan juga ada tokoh politik dari Partai Gerindra yang memuji-muji Pak Ganjar Pranowo. Nah kita nggak tahu ya guys, ini taktik mereka atau memang suara hati yang tulus dari kader Gerindra tersebut. Yang jelas kalau itu baik ya kita sah-sah saja, kita boleh-bolehkan saja, dan kita justru merasa bangga juga lah
punya calon pemimpin yang benar-benar dari rakyat, yang benar-benar berjuang dari nol. Dan Pak Ganjar ini sama seperti Pak Jokowi ya, walaupun nggak 100% sama lah, nggak ada yang bisa 100% menyerupai cara Pak Jokowi, tapi yang jelas Pak Ganjar ini sama mentalnya, sama-sama bermental pejuang, sama-sama terjun di dunia politik dari nol, berusaha dari nol, kemudian berhasil sampai sekarang. Sama seperti Pak Jokowi dulu, dari orang miskin banget akhirnya sampai berhasil menjadi seorang presiden yang dikagumi di seluruh dunia. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan penerus Pak Jokowi adalah seorang yang bermental pejuang juga seperti Pak Ganjar ini. Mudah-mudahan beliau bisa menunaikan tugasnya, melanjutkan tugas-tugas yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi dengan benar dan baik, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan dipandang oleh bangsa-bangsa lain, serta dihormati dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Oke guys, itu tadi komentar saya mengenai video ini. Kalau kalian ada komentar yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Buat yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberkahi hidupnya dan juga diberikan keberlimpahan rezeki. Amin, amin, amin. Oke guys, sampai jumpa di sini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam NKRI.